Warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du fa inna asdaqal hadithi kalamullah wa khairal huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Kita masuk kepada pilar yang kedua di antara pilar-pilar dakwah. Pilar pertama ilmu, yang insyaallah sudah kita bahas dan kita beri penjelasan serta catatan tambahan. Pilar yang kedua pada halaman 9, merealisasikan apa yang didakwahkan sehingga pendakwah menjadi teladan yang baik. Uswah atau qudwah. Uswah, qudwah artinya keteladanan. Rasulullah SAW merupakan model yang terbaik tentang seorang pendakwah sekaligus menjadi uswah dan qudwah. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir. Sungguh telah ada pada diri Rasulullah SAW bagi kalian itu uswah, qudwah, keteladanan yang baik bagi orang-orang yang mengharapkan perjumpaan dengan Allah dan hari akhir. Uswah itu memang idealnya pendakwah ada uswah, keluarga pendakwah pun iya bisa juga dijadikan uswah, tapi itu ideal. Namun banyak juga para pendakwah itu mundur ketika mereka merasa bahwa keluarganya belum bisa jadi uswah. Maka kita nyatakan tidak mundur, tidak usah mundur. Ya, idealnya pendakwah uswah, keluarga uswah, anak istri, cucu menantu, suami, mertua, orang tua. Tapi kalaupun hanya pendakwah yang baru bisa dijadikan uswah dan qudwah, keluarga belum, dakwah enggak berhenti, lanjut dakwahnya. Kenapa? Para nabi juga begitu. Para nabi tidak semua keluarganya juga bisa dijadikan uswah, tapi nabi lanjut dakwahnya, rasul lanjut. Bahkan Allah Subhanahu wa taala pun untuk keluarga yang belum bisa dijadikan uswah tidak diperintahkan untuk ditinggalkan. Istri yang masih kafir, tidak ada perintah dari Allah ceraikan istrimu karena dia tidak mendukung dakwahmu. Anak yang belum bisa dijadikan uswah, Allah tidak memerintahkan Nabi Nuh untuk usir anakmu karena belum bisa menjadi uswah, enggak. Ya. Misalnya di surat At-Tahrim Allah memberikan kisah tentang istri Nabi Lut dan istri Nabi Nuh. Daraballahu mathalan lilladzina kafarum ra'ata Nuhin wa imra'ata Lut.
Allah memberikan perumpamaan terhadap orang-orang kafir, bukan dari orang lain. Perumpamaan orang kafir itu dari istri Nabi Nuh dan istri Nabi Lut. Kanata tahta abdaini min ibadina solihaini. Mereka berdua adalah dalam kekuasaan dua hamba kami yang soleh. Dua perempuan tadi, istri Nabi Nuh, istri Nabi Lut. Allah menggunakan kata tahta. Kanata tahta artinya di bawah. Artinya posisi suami memang dalam agama Allah derajatnya lebih tinggi dari istri. Jika perbandingannya antara suami dan istri, istri lebih rendah dari suami, artinya kedudukannya. Tapi jika perbandingannya ayah dengan ibu, maka ibu derajatnya lebih tinggi dari ayah. Maka untuk suami dan istri Allah menggunakan kata tahta, artinya di bawah. Kanata tahta abdaini min ibadina solihaini. Dua wanita itu berada dalam kekuasaan atau di bawah derajat kekuasaan dua hamba kami yang soleh. Min ibadina solihaini, yaitu Nuh dan Lut. Tapi Allah tidak ada memerintahkan kepada Nabi Nuh, ceraikan istrimu, kepada Nabi Lut, pisahkan hidupmu dengan istrimu. Enggak ada. Jalan dakwah terus. Dakwah berlanjut, walaupun istri atau keluarga, bahkan suami kalau istri sebagai da'iyah, tetap jalan. Kita memerintahkan istri, kita memerintahkan kaum mukminat untuk berjilbab. Istri kita ternyata belum terpanggil untuk berjilbab, lanjut dakwah terus. Ajak wanita lain berjilbab, terus ajak. Gak usah mundur. Begitu juga Nabi Nuh. Nabi Nuh kan cobaannya berat. Istri kafir, anak tidak mau ikut, tapi Nabi Nuh tetap lanjut dakwahnya. Jadi walau keluarga belum berhasil menjadi uswah, dakwah dilanjutkan. Perbuatannya selaras dengan perkataan, itu uswah kedua. Sehingga tidak ada ruang bagi orang-orang batil untuk mengeluarkan hujjah mereka. Allah Ta'ala menceritakan keadaan Nabi Shu'aib alaihi salam di saat ia berkata kepada kaumnya, wa ma uridu an ukhalifakum ila ma anhaakum an. Aku tidak bermaksud menyalahi kalian terhadap apa yang aku larang darinya. Ini memang hakikat para nabi, para rasul. Mereka mengajak, maka mereka yang pertama untuk melakukan. Mereka melarang kepada sesuatu, maka mereka adalah orang yang paling jauh dari yang dilarang tersebut. In uridu illal islah mastata'tu. Aku hanya bermaksud mendatangkan perbaikan selama aku masih mampu. Yang menarik di sini ada ungkapan in uridu illal islah mastata'tu. Sesuai kemampuan. Tidak boleh melebihi batas kemampuan. Karena kalau melebihi batas kemampuan lalu gagal, cenderung pendakwah akan menyalahkan dirinya sendiri. Enggak, sesuai kemampuan. Seperti kata Nabi Shu'aib, mastata'tum. In uridu illal islah mastata'tum. Aku hanya ingin perbaikan, wahai masyarakat, selama aku mampu. Sebatas potensi yang Allah titipkan kepada diriku. Juga kepada Rasulullah SAW Allah Ta'ala berfirman, Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Katakan, wahai Muhammad, sesungguhnya salatku, ibadahku, hidup dan matiku hanya untuk Allah, Rabb sekalian alam, la syarikalah, tidak ada sekutu baginya,
wa bidzalika umirtu wa ana awwalul muslimin, dan dengan itu aku diperintahkan dan aku adalah orang yang pertama berislam. Allah berfirman, wa man ahsanu qawlan mimman da'a ila Allahi wa amila shalihan. Ayat ini merupakan motivasi bagi para pendakwah, siapapun dia. Siapakah yang lebih baik perkataannya daripada orang-orang yang mengajak berdakwah kepada jalan Allah dan mereka juga mengerjakan kebajikan. Artinya ngajak orang ya juga, tapi tidak melupakan diri sendiri untuk berbuat baik sesuai dengan yang dia anjurkan kepada orang lain. Kemudian memang ada ancamannya. Ancaman bagi orang-orang yang mengajak orang lain tapi dia tidak mengerjakan ajakan tersebut. Misalnya firman Allah Subhanahu wa taala di surat As-Saff ayat 2 dan 3. Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu lima taquluna ma la taf'alun. Wahai orang-orang beriman, kenapa kalian mengatakan sesuatu yang tidak kalian kerjakan? Lima taquluna ma la taf'alun. Kenapa kalian mengatakan hal yang tidak kalian kerjakan? Kabura maqtan indallahi an taqulu ma la taf'alun. Besar kemurkaan Allah terhadap apa-apa yang kalian katakan tapi tidak kalian kerjakan. Tapi para jamaah rahimakumullah, menyikapi ayat ancaman ini, berkata Al-Hasan Al-Basri. Kata Al-Hasan Al-Basri, jika orang meninggalkan dakwah dengan alasan bahwa dia takut kemurkaan Allah karena dia belum mampu mengerjakan apa yang dia dakwahkan, maka kata Hasan Basri, barangkali tidak ada yang berhak menjadi pendakwah. Kata Hasan Basri begitu. Kalau orang mundur dengan ayat ini dari dakwahnya, maka semua orang akan mundur, dakwah pun tak berjalan di muka bumi. Lalu kata Al-Hasan Al-Basri adalah bahwa tujuan dakwah itu adalah menyatukan suara orang-orang baik sehingga memberikan efek kepada orang yang belum baik. Nah, itu target yang tidak muluk-muluk dalam karya dakwah dan proyek dakwah serta peta dakwah. Jadi silakan lanjut dakwahnya, semampu apapun kemaksimalan kita dalam berdakwah lakukan, tidak mundur. Karena mundur dari dakwah itu juga bagian dari bisikan setan. Bisikan setan, Anda dakwah, keluarga Anda bagaimana? Nah, itu syubhat dari setan, membawa-bawa nama keluarga. Idealnya ya, keluarga juga mendukung dakwah. Tapi kalau belum sampai kepada derajat ideal, dakwah tetap tidak berhenti, dakwah tetap jalan. Kita lanjutkan. Yang ketiga, pilar dari dakwah adalah ikhlas, semata-mata hanya mengharap ridha Allah Subhanahu wa taala, yaitu dengan menjadikan dakwah tersebut murni untuk mencari wajah Allah. Kita sudah sampaikan bahwa dakwah itu bukan untuk penghidupan, tapi dakwah adalah mengisi hidup, menjadikan agenda hidup, itu dakwah. Tapi dakwah bukan sumber penghidupan, tapi dia adalah misi kehidupan. Bedakan antara misi kehidupan dengan mencari penghidupan, beda. Tidak ada unsur ria, mencari popularitas, martabat, jabatan, dan segala ambisi dunia. Tidak boleh ada.
Andaikan disusupi oleh tujuan-tujuan di atas, maka dakwah tersebut tidak murni lagi karena Allah, tidak lagi lillahi ta'ala, tapi min ajli dunia, karena sudah dunia. Salah satu nanti yang diazab terlebih dahulu adalah orang-orang yang berilmu tapi dia tidak ikhlas dengan ilmunya. Nanti pada hari kiamat Allah bertanya, Allah bertanya tentang bagaimana dengan ilmu Anda. Maka orang ini akan menjawab, ta'allamtul ilma liwajhika wa qara'tul Qur'an liwajhika. Aku belajar ilmu karena Engkau ya Allah, dan aku membaca Al-Quran juga karenamu. Tapi Allah mengatakan, kadzabta, Anda bohong, Anda dusta. Ta'allamtal ilma liyuqal alim. Anda belajar ilmu supaya orang-orang mengatakan bahwa Anda alim, Anda berilmu. Wa qara'tal Qur'an liyuqal qari. Anda baca Quran supaya disebut oleh manusia Anda adalah seorang qari, pembaca Al-Quran. Wa qad qila, bukankah itu sudah Anda dapatkan? Gelar sebagai alim sudah dapat, gelar sebagai qari sudah dapat. Fa umira summa suhiba ilan nar. Lalu malaikat diperintahkan untuk menggiring orang ini ke neraka lebih dulu bahkan dari orang kafir dan orang musyrik. Makanya untuk itu para ikhwan, akhwat, perbaharui terus niat kita menuntut ilmu semata-mata hanya untuk Allah, bukan untuk menegakkan wajah kita di hadapan para manusia. Karena apa? Karena pilar dakwah yaitu ikhlas. Ini penjelasannya dalam Al-Quran. La as'alukum alaihi ajra. Ini perkataan para nabi. La as'alukum alaihi ajra. Aku tidak minta upah dari kalian. Dalam ayat lain, la as'alukum alaihi mala. Aku tidak meminta harta dari kalian. Bahkan kita tambahkan ya di surat Yasin. Di surat Yasin ayat 20-21 Allah menceritakan seseorang yang tidak populer, namanya tidak dikenal, jabatannya apa, seorang pendakwah juga tidak, tapi dia mengajak manusia untuk mengikuti pendakwah yang memang tidak meminta upah dari dakwahnya. Bahkan kata Allah, orang ini berasal dari ujung kampung, ujung kota, artinya dari wilayah terpencil. Allah firmankan di surat Yasin, waja'a min aqsal madinati. Ini ya luar biasanya bahasa Al-Quran. Waja'a min aqsal madinati, telah datang. Datangnya dari mana? Dari kota, dari metropolitan, dari daerah urban? Enggak. Aqsal Madinah, dari pinggir kota yang jauh. Rajulun, seseorang, yas'a, berlari. Qala ya qaumi tabi'ul mursalin, sambil mengatakan, wahai kaumku, ikuti para rasul. Dia tidak berdakwah, tapi dia mempromosikan dakwah para nabi. Bahkan namanya pun tidak Allah sebutkan. Allah sebutkan dia berasal dari desa terpencil. Aqsal Madinah. Aqsa itu artinya abad. Makanya di Palestina itu disebut Al-Masjidul Aqsa, artinya Al-Masjidul Ba'id, Al-Masjidul Abad, masjid yang jauh dari Mekah. Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Maha suci Allah yang telah memperjalankan hambanya di waktu malam dari masjid haram ke masjid yang terjauh. Kenapa jauh? Karena Palestina memang jauh dari Mekah.
Sama-sama namanya Aqsa, artinya masjid yang jauh. Di sini juga Allah menggunakan kata Aqsa. Aqsal Madinah, Madinah memang artinya kota. Kalau desa bahasa Arabnya qaryah. Kedua-duanya dalam Al-Quran ada qaryah. Bahkan sama-sama di surat Yasin juga. Satu ayat ada Madinah, satu ayat ada juga qaryah. Qaryah artinya desa. Nah, Bancar ini kira-kira bahasa Arabnya Madinah Bancar atau qaryah Bancar kira-kira? Qaryah masihan ya? Saya nggak ngomong ya. Qaryah ya, qaryah lah. Masih hijau ya. Penduduknya jarang, masih nyaman. Belum sumpek. Nah, ini qaryah. Nah, ini kata Allah, wa jaa'a min aqsal madinati rajulun yas'a. Qala ya qaumi tabi'ul mursalin. Laki-laki yang datang dari sudut kota, daerah terpencil, dia berlari, yas'a. Dari kata sa'i. Yas'a itu artinya separuh berjalan, separuh berlari. Yas'a, sambil berlari dia mengatakan, ittabi'ul mursalin, wahai kaum, wahai masyarakat, wahai warga, ikuti para rasul. Ittabi'u man la yas'alukum alaihi ajra, kata dia, ikuti para rasul karena mereka tidak meminta upah dari kalian. Wa hum muhtadun, karena mereka sudah mendapat petunjuk. Ya. Artinya para jamaah tidak harus nunggu kita populer atau ilmu kita banyak, enggak. Tidak harus menjadi Pak Ustadz, enggak. Siapapun kita, berdakwahlah. Kalau kita ikhlas, insya Allah Allah pasti bantu. Kita tidak boleh kalah dengan burung hudhud, ya, seekor burung. Tapi barakah dakwah burung hudhud yang ikhlas, satu kerajaan masuk Islam. Satu kerajaan Sabak masuk Islam, yaitu kerajaan Ratu Balqis atau Ratu Sabak. Satu kerajaan masuk Islam karena dakwah burung hudhud. Nah, ini motivasi kita dalam berdakwah. Apapun harus kita dakwah. Anak kita masuk masjid tidak tahiyatul masjid, dakwah ada di sana. Anak kita belum witir, istri belum witir, dakwah witir walaupun satu rakaat. Kita witir. Jadi dakwah dengan ikhlas, insya Allah natijahnya atau hasilnya, buahnya cepat atau lambat pasti ada. Ya, barakah dari burung hudhud sehingga Ratu Balqis mengatakan aslamtu ma'a Sulaiman. Nah, ini barakah dakwah burung hudhud. Aslamtu ma'a Sulaiman lillahi rabbil alamin. Aku masuk Islam bersama-sama Sulaiman karena Allah Tuhan seru sekalian alam. Jadi ikhlas. Bahkan kata para ulama, ikhlas kita itu harus seperti surat Ikhlas. Ya, ikhlas kita harus seperti surat Ikhlas, karena memang kata ikhlas tidak ada di surat Ikhlas. Artinya motivasinya nggak ada kecuali Allah. Surat yang lain rata-rata ada di dalam surat tersebut. Misalnya surat Al-An'am memang ada kata Al-An'am. Al-Fatihah nggak ada kata Al-Fatihah. Disebut Al-Fatihah karena dia sebagai pembuka dari kata Fatih. Surah Al-Fatihah itu dinamakan Al-Fatihah karena dia sebagai Fatihatul Kitab atau muqaddimah Al-Quran. Maka diberi nama Al-Fatihah walaupun kata Al-Fatihah nggak ada di situ. Nah, jadi ikhlas itu memang kalau bisa nggak diucapkan. Kita tidak berucap kalau kita ikhlas, enggak. Tapi ikhlas itu memang sudah ada dari kalbu, walaupun tidak dilukis di lidah,
tapi dia terukir di hati. Nah, itu ikhlas. Sesuai surat Al-Ikhlas yang tak ada kata ikhlasnya. Ya, qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Satu pun tidak ada kata ikhlas. Yang keempat, pilar dakwah berikutnya adalah mengawali dari yang penting. Pilih yang lebih penting, kemudian kepada yang penting, lalu terakhir untuk yang kurang penting. Jadi paling penting atau lebih penting, kemudian penting, yang ketiga tidak atau kurang penting. Pertama kali dalam dakwah adalah perbaikan akidah, memerintahkan untuk keikhlasan ibadah kepada Allah semata dan melarang dari perbuatan syirik. Kemudian menegakkan salat, menunaikan zakat, mengerjakan perkara-perkara yang wajib, meninggalkan perkara yang haram. Allah berfirman, "Wa laqad ba'atsna fi kulli ummatin rasulan an ibudullaha wajtanibut taghut." Pada setiap rasul kami mengutus kepada setiap umat agar mereka mengatakan, sembahlah Allah semata dan jauhi taghut, jauhi sesembahan-sesembahan selain Allah. Wa ma arsalna min qablika min rasulin illa nuhi ilaihi annahu la ilaha illa ana fa'budun. Dan kami tidak mengutus seorang rasul sebelum engkau, melainkan kami wahyukan kepada mereka bahwa tidak ada ilah yang berhak disembah melainkan aku, kata Allah, maka sembahlah aku, fa'buduni. Begitu juga ketika kita memasuki bulan suci Ramadan, berhadapan dengan orang yang kita tahu dia belum sholat, berarti ajak dia sholat, jangan ajak dia puasa. Ibadah puasa itu berat, makanya Allah hanya mengajak orang beriman, ya ayyuhalladzina amanu. Allah tidak mengajak orang berislam. Allah tidak mengatakan ya ayyuhalladzina aslamu. Begitu kita berhadapan dengan orang yang belum sholat, kita tahu Ramadan masuk, begitu kita tahu dia semangat, sepertinya dia akan semangat berpuasa Ramadan, kita sampaikan, jadikan itu peluang untuk dia berdamai dengan sholat. Mudah-mudahan dengan barakah bulan Ramadan dia mau sholat. Maka kita sampaikan, puasa Ramadan tidak diterima kalau kita tidak sholat. Mengapa? Dia bertanya, karena yang diajak untuk puasa Ramadan itu bukan orang Islam. Yang diajak untuk puasa Ramadan adalah orang Islam yang sudah sholat. Kenapa begitu? Dia bertanya lagi, karena Allah mengajak orang beriman. Ciri orang beriman yang pertama itu adalah sholat. Seperti di surah Al-Mu'minun, qad aflahal mu'minun, beruntunglah orang-orang beriman. Yang pertama orang beriman itu Allah sifati alladzina hum fi sholatihim khashi'un. Orang beriman itu sholatnya khusyuk. Kalau dia belum khusyuk, ya nggak apa-apalah, yang penting dia diajak dulu untuk sholat. Berikan dia ancaman, berikan dia ancaman bahwa puasa Ramadan tidak diterima dari orang yang tidak sholat. Nah, ini namanya adalah kita bisa memilah dan memilih mana yang penting dan mana yang tidak penting jika berhadapan dengan dua perkara. Maka sholat lebih penting daripada puasa Ramadan. Inna awwala ma yuhasabal abdu yaumal qiyamah as-shalah. Pertama yang paling dulu dihitung oleh Allah dari amalan seorang hamba adalah sholat, bukan puasa Ramadan. Puasa Ramadan hanya pendamping. Jika sholatnya baik, maka puasanya dinyatakan baik. Tapi kalau sholatnya belum baik, maka puasanya Allah perlu lebih meneliti.
ibadah selain sholatnya jika sholatnya belum sempurna. Ketika Rasulullah SAW mengutus sahabat Muaz bin Jabal, bersama dengan dia adalah sahabat Abu Musa al-Ash'ari, dua orang sahabat, dua pendakwah ke negeri Yaman. Maka Rasulullah SAW berpesan, innaka ta'ti qauman min ahlil kitab, nanti anda akan berhadap-hadapan dengan kaum ahli kitab. Ya, sudah pernah kita jelaskan bahwa ahli kitab itu adalah orang kafir, tapi mereka pernah berhubungan dengan langit. Pernah ada kitab suci, tapi mereka robah dengan tangan-tangan mereka. Kafir. Maka orang kafir itu terbagi dua. Ya, kita sampaikan. Tapi nggak apa-apa kita sampaikan berulang kali untuk menguatkan hafalan kaidah. Ya, kafir terbagi dua, ahli kitab dan musyrik. Lam yakunil ladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikin. Kafaru min ahlil kitab wal musyrikin. Ahli kitab adalah orang kafir yang pernah dapat wahyu dari langit. Artinya pernah punya hubungan dengan malaikat Jibril. Hakikat agama mereka adalah agama langit, agama dari Allah. Nah, itu ahli kitab. Kafir, mengapa mereka jadi kafir? Karena mereka merubah isi Alkitabnya. Yang kedua, al-musyrikin. Al-musyrikin ini adalah agama bumi. Disebutkan agama bumi karena mereka murni bumi, tidak pernah berhubungan dengan langit, tidak pernah berhubungan dengan Allah, tidak pernah terkoneksi dengan Jibril, tidak punya histori dari wahyu Allah. Nah, itu namanya musyrikin. Seperti agama Hindu, agama Buddha, Zoroaster, agama di Jepang menyembah matahari, agama Shinto. Mungkin termasuk di dalamnya adalah agama, kalau kita mau memberikan nama agama komunis, ya bisa. Agama yang tidak mengakui Tuhan, itu termasuk agama bumi. Agama yang tidak mengakui Tuhan kita sebut agama juga, tapi murni dari bumi, produk budaya, enggak dari langit. Di Yaman, di zaman Nabi SAW, penduduk Yaman itu mayoritasnya adalah Kristen atau Nasoro. Beberapa di antara mereka adalah Yahudi. Maka orang yang ingin menghancurkan Ka'bah, yaitu Abraha, itu Nasrani. Dia bangun gereja mewah untuk menyaingi Ka'bah, tapi ternyata tidak tersaingi. Tetap orang berbondong-bondong ke Mekah. Maka dia pun ingin menghancurkan Ka'bah dengan pasukan bergajah. Itu Kristen dia, Nasoro. Falyakun awwalu ma tad'uuhum ilaihi syahadata alla ilaha illallah. Wahai Muaz, pertama dakwahmu hendaklah engkau sampaikan bahwa tiada ilah yang berhak disembah melainkan Allah. Bukan Yesus, bukan Al-Masih, bukan Ibnu Maryam, bukan Ruhul Kudus. Tidak ada Tuhan Bapa, tidak ada Tuhan Anak. Hanya Allah semata yang berhak disembah. Artinya batalkan agama mereka dulu, akidahnya dulu, baru kemudian syariah. Akidah dulu. Setelah akidah mereka beres, fa inhum ata'uka, setelah akidah masuklah syariah. Syariah itu bersifat amaliyah, bersifat ibadah, ibadah zahir. Kalau akidah itu ibadah batin karena menyangkut hati, iman. Setelah ibadah batinnya matang, masuklah ke ibadah zahir.
fa inhum ata'uka lidzalika fa'alimhum anna Allah qad iftarada alaihim 5 shalawatin fi kulli yaumin wa lailatin. Jika mereka telah mentaatimu, akidah mereka benar, tauhid mereka benar, iman mereka kuat, ajarkan mereka bahwa sehari semalam Allah mewajibkan sholat 5 waktu. Nah, itu kan syariah, ibadah zahir. Nah, hadis lengkapnya itu berbunyi setelah sholat ajak mereka berzakat. Kelengkapan hadis Muaz yang Rasulullah mengutusnya ke Yaman. Ya, itu tadi di bawah subtema mengawali yang penting, diawali dengan yang lebih penting. Lintas dari perjalanan dan sejarah hidup Rasulullah SAW dalam berdakwah merupakan sebaik-baik tauladan dan manhaj paling sempurna, paripurna. Beliau menetap di Mekah selama 13 tahun. Selama itu beliau menyeru manusia kepada tauhid. Nah, jadi dakwah tauhid 13 tahun. Tauhid terus. Maka periode Mekah itu, periode Mekah belum ada puasa Ramadan, belum ada zakat. Periode Mekah itu adalah periode tauhid dan sholat. Adapun rukun Islam yang tiganya, yaitu haji, umrah, zakat, puasa Ramadan, itu diwajibkan setelah periode Madinah. Adapun periode Mekah hanya 2, syahadat dan sholat. Sholat diwajibkan di malam Mi'raj, pada peristiwa Isra Mi'raj. Tiga 13 tahun di Mekah Rasulullah berdakwah, dakwah tauhid, dan melarang mereka berbuat syirik. Sebelum beliau memerintahkan mereka terhadap sholat, zakat, puasa, haji, beliau sebelum melarang juga mereka dari perbuatan riba, zina, mencuri, membunuh. Mereka Rasulullah mengajarkan tauhid. Yang kelima, bersabar terhadap segala ujian yang menimpa di jalan dakwah dari tekanan manusia. Sabar. Bahkan sabar ini para jamaah ini adalah pendidikan usia dini. Ya, jadi materi sabar itu bukan hanya materi untuk orang dewasa, enggak. Kanak-kanak pun, usia dini pun diberikan metode sabar. Dari mana ini Pak Ustadz? Dari surat Luqman. Ya, Luqman mendidik anaknya yang masih belia itu sabar. Kata Luqman pada surat di surah Luqman Allah menyampaikan tentang nasihat Luqman. Ya bunayya aqimis sholata wa'mur bil ma'ruf wanha 'anil munkar wasbir 'ala ma asabak. Wahai anak, dirikan sholat, ajak kepada kebaikan, larang dari kemungkaran, wasbir 'ala ma asabak, bersabarlah terhadap yang menimpamu. Disuruh bersabar. Termasuk materi dakwah pun sebetulnya materi anak-anak. Karena kata Luqman, wa'mur bil ma'ruf wanha 'anil munkar. Amar ma'ruf, nahi munkar nak. Setelah itu bersabar. Jadi para jamaah ya, ketiga-tiganya itu materi anak-anak ini. Salat, dakwah, sabar. Para ulama mengatakan bahwa sabar itu terbagi 3. Namun cabangnya ya memang banyak. Tapi sabar itu tidak keluar dari 3 kelompok besar atau 3 pembagian utama. Pertama, as-sabru 'ala ta'ah. Sabar melakukan ketaatan. Seperti puasa Ramadan kita bersabar menahan lapar dan dahaga.
Itu yang pertama itu as-sabru ala ta'ah, sabar di atas ketaatan. Yang kedua